Sesungguhnya, jika kita mempelajari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercatat dalam Al-Quran dengan hati yang jujur, rendah hati, tanpa dipengaruhi oleh ajaran dari manapun, pasti kita temui ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan bahwa Taurat dan Injil yang asli masih ada sampai saat ini. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada Muhammad dalam Quran surat 5 Al-Maidah ayat 68. Hai Muhammad, katakanlah kepada ahli kitab begini. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan seperti itu kepada Muhammad jika Taurat dan Injil itu sudah hilang. Dan tidak mungkin juga yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ditegakkan oleh ahli kitab itu adalah ajaran Taurat dan Injil yang palsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu adalah kitabnya. Itu ada tercatat dalam Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 101. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil itu melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa kitab Taurat dan Injil itu adalah kitab Allah. Quran surat 5 Al-Maidah ayat 44. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah. Oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Dan mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil itu ada cahaya yang menerangi, petunjuk dan pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat 5 Al-Maidah ayat 46. Dan kami iringkan jejak nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjamin bahwa Dia adalah Raja yang Maha Suci, yang Maha memelihara, yang Maha perkasa, dan yang Maha Kuasa. Quran surat 59 Al-Hasr ayat 23. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha mengaruniakan keamanan, yang Maha memelihara, yang Maha perkasa, yang Maha Kuasa. Dengan demikian, artinya bahwa Taurat dan Injil miliknya itu tidak akan bisa hilang dan tidak akan dapat dipalsukan oleh siapapun. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa memelihara Taurat dan Injil miliknya itu. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Muhammad agar Muhammad berkata kepada ahli kitab, hai ahli kitab, tegakkan ajaran Taurat dan Injil. Dan itulah sebabnya Ustadz Ipung juga berkata, malam ini kami datang untuk menginjili Anda semuanya, untuk mewartakan tentang Injil ini, kebenaran yang sejati, bahwa ini isinya kebenaran. Tetapi saya heran, kenapa Ustadz besar dosen Donditan berkata bahwa Taurat dan Injil yang asli itu sudah hilang sama sekali, tidak dapat ditemukan lagi bekas-bekasnya dimanapun. Taurat, Zabur, Injil tidak dijaga, makanya kita tidak pernah mengetahui atau mendapatkan atau menemukan teks aslinya. Dengan tegas dia mengatakan bahwa Alkitab Kristen sekarang ini bukanlah Taurat dan Injil. Yang herannya, pada kesempatan lain, Ustadz Donditan berdakwa mengatakan bahwa Taurat dan Injil pada zaman Muhammad masih ada. Sahabat-sahabat Nabi, ada nggak yang menyimpan gulungan-gulungan Taurat pada waktu itu? Ada. Ada pesan dari Nabi, jangan kamu menerima 100% pesan di dalam gulungan mereka atau kitab mereka. Tetapi jangan juga kamu menolak 100%. Karena apa? Karena bisa saja di dalamnya masih ada sisa-sisa kebenaran atau sisa-sisa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ustadz Yahya Waloni dan Ustadz Juma juga berkata bahwa Alkitab itu adalah kitab palsu dan pembohong. Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, di Bible Kristen itu palsu. Bible itu surat kabar, surat yang dituliskan, kabar yang maudhu alias bohong. Yang menjadi pertanyaan, satu, ajaran siapakah yang diimani dan diikuti oleh umat Islam zaman ini? Ajaran Ustadz dosen Donditan yang pelin-pelan itu kah? Atau ajaran Ustadz Yahya Waloni dan ajaran Ustadz Juma kah? Atau ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dua, kalau Taurat dan Injil yang asli, yang di dalamnya ada petunjuk, cahaya dan pengajaran untuk orang-orang bertakwa, masih ada sampai saat ini, untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan lagi Al-Quran? Kalau Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan ajaran Taurat dan Injil, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisakah Allah membuat ajarannya sekaligus sempurna dan berlaku di segala zaman? Sepertinya Al-Quran tidak bisa menjawab ketiga pertanyaan ini. Terima kasih.